dikekno wong sing menyakiti tadi. Entek menjerit Pak Bu, mana ya Allah pahala puasa saya habis, mana pahala sholat saya habis dah. Lalu hadisnya ini menyatakan faturihat alaihi summa turiha finnar, maka Allah perintah malaikat pegang urat itu, seret, lemparkan dia ke neraka. Malaikat yang lempar apa Bu? Apa dewe nu cilik, bobotnya gak ono sak kintal. Lah malaikat dicekel diuncal mungkin sak langit Pak Bu. Gak rutu-rutu jegur nang ngene neraka, ceblong gak balik untuk selamanya. Dijerongkokno nang neraka ambek diuncalno beda lorone. Atau ikan itu hidup di air asin selama 10 tahun. Kita ambil ikannya, digoreng. Pertanyaan saya, ikannya asin enggak? Kenapa? Kok gak asin? Loh, karena ikannya hidup, maka tidak asin walaupun 10 tahun di air asin. Orang yang hatinya hidup walaupun kumpul ambek Bromo Cora Pak Bu, walaupun kumpul ambek barang hijau, barang kuning, tidak terkontaminasi karena hatinya hidup. Kapan ikan itu asin? Nah, ikan itu kalau mati, ikan mati itu berarti gak betah no habitat di air. Jadi lah ono iwa terus gak betah no habitatnya, berarti iwane kate digoreng mencolot nanggone wajan, ikannya ya mati. Lek ono iwa gak betah no habitatnya, berarti ikannya akan mati. Pertanyaan kedua, habitatnya orang mukmin di mana? Di masjid, pengajian. Lah ono wong mukmin, mukminat gak betah no habitate, no, berarti wonge jange tutuk wonge sing mati, hatinya akan mati. Ngertos nggih? Ayo kita hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ulqu minha makana dayiqan muqarranina da'au hunalika subura la tad'ul yauma subura wahida wad'u subura kasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah pengajian yang pada hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberi oleh Allah sehat walafiat, cerah. Mudah-mudahan kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah pada kita ini
menjadi sarana perbuatan baik kita ini akan berakibat membawa kita semuanya menghadap Allah husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kita dalam perjalanan hidup ini kemarin 1 bulan kita penuh banyak berbuat baik di bulan Ramadan, banyak sedekah yang dilakukan, banyak sholat yang biasanya tidak dilakukan, banyak silaturahim yang biasanya tidak dilakukan. Betapa luar biasanya kita ketika ingin mendapatkan keridhaan Allah. Para sahabat Rasulullah itu, para bapak ibu, kalau sudah datang bulan Syawal itu, kalau ketemu itu seperti ini, mengucapkan kalimat, ini dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab penjelasan hadis Bukhari. Itu disebutkan dari Jubair Nufair. Itu menyatakan para sahabat Rasulullah itu berjumpa di hari Id atau Idul Fitri atau Idul Adha. Podo Idul Fitri atau Idul Adha. Itu yaqulu ba'duhum li ba'din. Kalau ketemu itu muni ngeten. Taqabbalallahu minna wa minka. Saya ketemu. Tapi kita juga mengucapkan itu ya. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di hadisnya itu taqabbalallahu minna wa minka. Ketemu kancane. Tapi kum dengan ka itu sama. Cuma bedanya kalau kum itu biasanya dipakai sebagai sapaan kepada orang atau teman yang jumlahnya lebih dari 1. Kalau ketemu langsung gini namanya ka, kamu. Kalau banyak kum. Jadi kalau ketemu podo ijane Pak Bu. Ya munine napa? Ka. Taqabbalallahu minna wa minka. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan isnadahu hasan. Sanad hadis ini hasan, baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada anjuran Mbak Bu. Dari mana anjuran itu? Dari Rasulullah. Anjurnya begini. Man shoma Ramadhana, sapa sing poso bulan Ramadan, ngoten. Sumat ba'ahu sita min Syawal. Kemudian setelah bulan Ramadan diikuti di bulan Syawal poso maneh 6 dina. Sita. Itu dalam hadis riwayat Muslim ini disebutkan kana kasyami dahri. Orang itu dinilai oleh Allah seperti puasa sepanjang tahun, Bapak. Kasyami dahri, sepanjang tahun. Sebab ada hadis lain itu menyatakan yauman ka'asrun. Satu hari itu sama dengan 10. Kalau puasa 30 hari berapa? 10 kali
30 berapa? 300. Ditambah 10 kali 6. Berapa? 60. Kalau ditambahkan 300 ditambah 60? 360. 1 tahun berapa? 360 lebih sedikit. Maka ketika orang itu berpuasa di bulan Syawal 6 hari, nilainya sama dengan puasa terus-menerus tahun. Dan tata caranya tidak diatur. Pokoknya dalam bulan Syawal. Boleh dicicil. Nggih. Dipandang omah jajane akeh ngono ya. Ojo poso dhisik. Kok getun pas wayahe entek. Wayahe poso jajane akeh entek, mari ngono. Mari poso jajane gak ono. Nah, itu teknis saja Pak Bu. Teknis sing seneng karo jajan. Ngoten. Maka boleh di luar itu digawe Senin Selasa misalkan, atau Jumat Sabtu, atau sing kerja Sabtu Minggu, Ahad, Sabtu Ahad, boleh. Pokoknya dalam 1 bulan itu 6 hari. Yeah. Boleh. Karena didoakan kan, taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Mengabulkan minka dari kamu, ibadah maksudnya, ibadah selama kita jawab taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah ya karim, yang maha karim, menerima amal ibadah kita. Atau taqabbalallahu minna wa minka, amin. Karena itu doa. Dijawab amin. Tapi ono mana sing jawab duwa Pak Bu? Kullu amin wa antum bi khairin, dan wis gak apa-apa silakan, tapi itu ndak diajarkan, tapi boleh pondok monggo. Itu saling kepingin menjawab. Karena doanya saudara itu. Doa itu disuruh banyak minta pada saudara kita. Karena siapa tahu dari mulut itu yang diterima oleh Allah, ngoten. Nggih. Sing akeh njaluk donga nang kancane. Siapa tahu dari mulut itu yang diterima. Boleh gak apa-apa. Mosok kancane dijaluki donga gak gelem, gak mungkin, Bapak. Terus kita kalau jawab jangan begini, ya wis donga dinunga ae. Lah iku sing angel, Bapak. Lah donga dinunga kapan dungane? Donga dinunga. Jadi kalau dijalui donga ya langsung hari itu dijawab. Misalkan seorang anak ya lho niki ada masalah di keluarga saya ini. Terus kenapa? Asal mulanya apa? Ya enggak tahu ya, enggak jelas. Coba cari akar masalahnya dulu. Apa sebabnya? Setelah dicari akar masalah, dari sini ya, gini. Mohon doakan ya rumah tangga saya ini supaya tentram, sakinah. Hari itu, Pak Bu, langsung ndonga wong tuwa. Ya Allah, kalau Maha tahu terhadap anak saya, segala problem yang ada ini adalah semua ujian-Mu ya Allah. Kembalikanlah mereka menjadi orang yang sakinah dalam hidupnya,
mawaddah warahmah. Dan berilah berkah hidupnya ya Allah. Hari itu Pak Bu, anak langsung amin, selesai sudah. Siapa tahu dari mulut orang tuanya itu yang diterima oleh Allah. Jangan donga dinunga. Nggih. Ya dongakno anakku kate ujian. Ya wis donga dinunga. Ya gak iso Pak Bu. Ya apa le muni amin. Wong donga dinunga. Ngoten nggih. Itu salah kaprah. Ngoten. Jadi saya lanjutkan tadi. Kalau orang itu sudah puasa 30 hari tambah 6 hari, orang menyebutkan kafatan. Kafatan itu bahasa Arab. Artinya sempurna, lengkap. Cuma wong-wong gak bisa muni kafatan menjadi kupatan. Kupatan. Padahal gak tahu poso langsung kupatan, Bang. Enten nggih ngoten niku. Enten. Marine poso Ramadan oleh rong dina langsung kupatan. Dia tidak dapat kafatan, itu tidak dapat, tapi dapat panganan kupat. Kemenangan itu Bapak Ibu sekalian diraih hanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang puasanya itu siam, bukan saum. Terus saum sampai siam itu beda gitu. Saum ini kan poso, tapi dia tetap membuat perkara yang membatalkan puasa. Ku saum. Atau dia tidak dia makan tetap, dia minum tetap, tapi dia tidak bicara terhadap orang lain dalam waktu tertentu. Niku jenenge saum. Kalau puasa ndak, bahasanya bukan saum. Lihat ngene Quran surat 2 nih, ya. Ayat 183 banyak birisan. Nih. Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nggih, niki lho. Jadi biyen niku wis ana. Sadurunge Rasulullah niku sudah diwajibkan zaman Nabi Adam itu. Itu kewajibannya itu siam. Siam itu puasa yang benar-benar imanan waktu saban. Hanya karena Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu siam. Dan hasilnya siam itu akan diaplikasikan dalam kehidupan setelah bulan Ramadan. Itu siam. Itu sudah sejak dulu sudah diwajibkan oleh Allah. Orang-orang yang dulu itu ya siam Pak Bu. Ya siam iki. Ngoten. Soalnya apa? Manusia itu terpengaruh oleh setan, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh keadaan. Kalau siam benar-benar berpuasa, nanti efeknya akan kembali kepada dia setelah dia melaksanakan puasa itu diaplikasikan. Siam. Kalau saum, contoh nggih, saum niki lho. Bahasa saum di surat Maryam surat 19. Itu mulai ayat 20 itu ada apa? Cerita bahwa Maryam itu hamil, tapi tidak punya suami. Ya, hamilnya gede-gede,
baru terus lahir. Lalu diceritakan oleh Allah di ayat 26, setelah kelahiran, nah, Maryam itu lahir bukan di tempatnya bidan, tapi di bawah pohon kurma. Menurut ayat ini, bukan di kandang sapi, seperti yang disampaikan oleh orang-orang Kristen itu. Enggak. Maryam itu melahirkan di bawah pohon kurma. Nah, di bawah pohon kurma itu di mana? Ya tidak ada di rumah situ, enggak, jauh dari rumah. Gak ono sing nulungi, hanya Allah yang nulungi. Begitu lahir, ya namanya orang melahirkan mesti sakit. Lek wong lanang gak tahu ngrasakno, Pak. Sing ngrasakno wedok niku. Nggih. Begitu melahirkan, lalu di ayat 25 itu Allah menyatakan ini, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlatin nusakit alaiki rutoban janiyah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Loh, wong mari bayi lho, nang ngarepe ana kurma, pohon kurma gede sak klopong. Lek dikon goyang ngono iso enggak goyang? Lu ngrasakno mari bayi. Ya gak mungkin ta, Pak. Tapi Allah perintah, goyangan pangkalnya. Lah Maryam ya gak mungkin goyang, Pak. Dicekel tok ae, sing goyang Allah. Syarat syariatnya dicekel, pun. Cekel, sing goyang Allah. Digoyang ke dirinya begini. Lalu niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Sing masak, sing gak masak gak runtuh. Berarti sing masak runtuh, krotok nang pangkuane Maryam. Lah lek masak berarti bisa dimakan enggak? Bisa. Maka ayat 26 Allah perintah, yam fakuli wasrobi wa qori aina fa immatariyana minal basari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Zaman terjemahkan. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Nah, yam sing seneng ya atimu, sing seneng. Panganan niku. Wong kurma masih rontok nang pangkuamu iku, panganan. Wasrobi lho. Ada air yang mengalir mendadak, Pak, Bu. Di sebelahnya Maryam itu keluar air mengalir. Lebih jernih dari aqua. Dan lebih jernih dari minuman yang sekarang dipakai. Itu langsung dari Allah, metu banyune. Nggak ada seperti itu, Pak, Bu, kecuali Allah meridhoinya, kecuali Allah membuatnya. Kalau sing nyeritakno Allah mesti bener. Nggih. Quran yo ada. Yam, sing seneng ya atimu. Saiki awakmu duwe anak. Terus kira-kira motong napa? Pusernya. Ya apa carane motong? Gak diceritakno. Mboten diceritakno, apa dikuwiki? Apa nggo pisau? Gak diceritakno. Apa disendal ngene pokoknya pedot. Gak ada cerita. Berarti masa itu ya berat, ya apa cara mau laksanakan? Cuma Allah secara umum yam sing seneng ya saiki panganan ngombe ya. Lalu jika kamu melihat seorang manusia, nah, kau nek ndelok wong muni ngene, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, aku sedang berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu
maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Lek gak berbicara pada manusia hari ini, aku gak akan berbicara. Oleh kepethuk wong takon awakmu tentang anakmu. Aku sauman, niki lah. Berpuasa untuk Tuhan yang Maha Rahman. Jadi sauman itu Mbak Bu, nilainya ya sik mangan ya sik ngombe. Lek ana wong poso gak iso menjaga nilai puasa itu dari kebatalan pahalanya, itu jek sauman, belum siam. Betul? Itu bedanya. Balik mriki. Ketika orang itu berpuasa ditambah 6 hari, dijanji seperti puasa 1 tahun terus menerus. Nah ini namanya pahala yang dijanjikan. Ayo kita rebut Bapak Bu selama di bulan niki Syawal. Sudah bulan Syawal sudah hilang 10 hari. Tinggal berapa? 20 hari. Masih lumayan bisa. Nggih. Yaumul Bid. Nggih. Kalau panjenengan biasanya puasa Yaumul Bid, maka lanjutkan Yaumul Bid itu. Tanggal 13, 14, 15. Komariah. Panjenengan laksanakan. Nah sekarang puasa Syawalnya di luar, misalkan di luar Yaumul Bid, berarti diberi oleh Allah pahala double. Karena ada Yaumul Bid itu ada hadisnya sendiri, puasa Syawal ada hadisnya sendiri. Kedua-duanya dilakukan di bulan yang sama, berarti Allah menyediakan pahala. Ngeten Pak Bu, masuk surga itu bukan karena amalan kita, gitu. Surga itu karena rahmat Allah. Allah menyediakan beberapa perbuatan yang kita lakukan itu janjinya luar biasa besarnya. Contohnya aja ya. Kalau di bulan Ramadan itu disediakan oleh Allah 1 malam yang pahalanya kalau dia beribadah di malam itu, Bapak. Itu sik luwih apik pahalae ketimbang beribadah terus menerus 1000 wulan. 1000 wulan itu sekitar 83 tahun lebih. 83 tahun lebih itu sik luwih apik malam itu tadi. Untuk apa itu? Untuk nebus surga. Nah, itu amalan yang besar. Cuma ngeten, amalan itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita sholat, jumlah sholat kita ini itu tidak bisa dipakai. Aku tak sholat terus gaya nebus surga. Walaupun Allah sudah menyediakan seperti itu. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi kalau kita beribadah yang dituju hanya lillah, hanya Allah. Wali betigho mardotillah, dan hanya ingin mendapat keridhaan Allah. Itu namanya rahmat. Maka ketika kita masuk surga itu bukan karena banyaknya amal kita, tetapi rahmat Allah. Lah, banyaknya amal itu juga mendukung. Bagi orang yang ketika dia meninggal masih meninggalkan dosa yang belum terampuni, itu kena dijoli harus sholat sunnah, kena ditambal karo puasa bid, Yaumul Bid, kena ditambal karo puasa Senin Kemis, ngeten Pak.
selama orang itu meninggal tidak berbuat syirik. Karena itu manusia itu punya dua kesalahan. Yang pertama itu salah atau dosa kepada Allah. Yang kedua dosa pada manusia. Kalau dosa kepada Allah selama tidak berbuat syirik sampai mati, mudah diampuni Pak Bu. Karena di surat 4 ayat 48 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kalau dosa syirik itu dewa mati, gak diampuni oleh Allah. Lah sing diampuni sing di? Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Loh, segala dosa loh Bapak. Dosa apa ae wis? Pokoknya gak syirik, dosa apa ae, pokoknya gak syirik. Dosa kecil, dosa besar, pokoknya gak syirik, diampuni oleh Allah. Itu pun dengan catatan bagi siapa yang dikehendakinya. Dikehendaki Allah itu waktu hidupnya dia itu ada usaha untuk berbuat baik, tetapi belum maksimal, meninggal. Nah, dosa-dosanya masih bisa diampuni oleh Allah dari amalan-amalan yang baik itu. Umar bin Khattab itu Bapak, mulai cilik itu berbuat syirik sampai kenal kali Rasulullah, sudah umur di atas 40 tahun. Itu pun dengan hidayahnya masuk itu karena ingin bunuh Rasul. Cari Rasul mau dipenggal kepalanya, ketemu temannya jenenge Nu'aim, ketemu di jalan, nyandi war akan ke Muhammad, penggal kepalanya. Dia mencaci maki sesembahan nenek moyang kita. Bapak Ibu sekalian, dianggap bahwa Rasulullah itu menerangkan tentang kesyirikan itu dianggap mencaci maki. Mar gak keliru aku. Adikmu dhewe lho melok Muhammad. Apa kon kate bunuh Muhammad? Adikmu lho melok Fatimah. Iya. Gak sida nang Rasulullah, cari rumahnya Fatimah. Begitu sampai di rumah Fatimah, ada salah seorang namanya Habab. Ditugaskan Rasulullah mengajarkan sinten Fatimah karo bojone Noma. Nah, namanya Umar Pak Bu, belum kenal Islam, kasarnya luar biasa, dan perbuatan syirik sampai umur sekian. Begitu dilihat, mempelajari beberapa ayat yang ditulis di kertas. Yang ditulis waktu itu surat Toha. Akhirnya diminta oleh Umar. Habab pun suruh delik Pak Bu, kalau bahasa sini napa? Ya. Singitan. Soalnya Umar nggawa pedang. Wes, lagi kamu ke kamar sana, kamar. Tak atasane Umar. Adik-adike antemi mbek Umar. Apa yang terjadi, Bapak? Diminta. Apa yang kamu baca tadi? Jadi bojone Umar, jadi bojone Fatimah ini. Kamu najis, tidak boleh membaca ayat ini. Kalau kamu kepingin baca ini, mandi dulu.
Dikon mandi, budal mandi, Bapak. Padahal muring-muring wonge. Ono wong muring-muring dikongkon budal. Gak ono kecuali Umar. Mandi, setelah mandi diminta, diberikan. Setelah diberikan dibaca oleh Umar. Pas kenceng ya. Yang dibaca itu surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mim man khalaqat tanzilan watil ula ar-rahmanu alal arsistawa dan seterusnya sampai di ayat 14 innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujzakulun nafsin bima tas'a. Umar tahu Pak Bu artinya ayat ini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an supaya kamu menjadi sedih, menjadi susah. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Quran itu tak turunkan agar supaya kamu menjadi orang yang takut, taat kepada Allah. Itu mulai terbuka pikirannya. Kemudian sampai ayat 14 itu menyatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, karena itu sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Umar ini gak mungkin ini buatan Muhammad. Muhammad gak mungkin tidak ada, mengatakan dirinya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku kenal ke cilik kok ada itu. Tawadhu ada itu. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Gak mungkin Muhammad mengatakan seperti itu. Ini pasti dari Tuhan yang Maha Kuasa. Inna sa'atu atiyatun akadu udafiha. Sungguhnya hari kiamat itu saya rahasiakan datangnya. Itu jazakulun nafsim bima tas'a, supaya memberikan balasan. Bapak Ibu sekalian, gak mungkin Muhammad seperti itu. Akhirnya tanya, di mana Muhammad? Fatimah, kalau kamu ingin membunuh Muhammad, bunuh adikmu ini. Enggak, saya ingin ketemu Muhammad. Duduno di rumah Arqam bin Arqam, parani Pak Bu. Baru Umar masuk ketika pengajian diadakan oleh Rasulullah di rumahnya Arqam bin Arqam, masuk Islam. Hari itu masuk Islam, kemudian disampaikan kepada mereka anak buah Umar. Nah, Umar jawahara, walaupun mengumumkan seperti itu Pak Bu. Kalau ada orang mau memukul Umar mesti kalah mereka. Umar jawahara kok. Diadu mesti menang. No pasar Ukasa itu. Pak Bu, umur sekian ada pelajaran dari Rasulullah. Lalu Umar sendiri mengatakan, ini gak main-main pelajaran Islam ini. Akhirnya Umar usul di satu hari, usul. Ya Rasul, apakah kita ini hidup atau mati, itu memperjuangkan Islam. Benar Umar. Bala ya Umar, betul Umar. Innakum wa ana alal haq in mutum wa in huyitum. Kita ini berjalan di jalan yang benar Umar. Hidup atau mati. Lalu Umar menimpahkan gini, idan ya Rasul, kalau demikian ya Rasul, fa bimal istighfar. Kenapa engkau menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi? Walladzi ba'asaka fil haq, demi zat yang mengusung kau dengan benar wahai Rasul. La takhrujanna wa la nukhrijanna ma'ak. Kamu harus keluar menyampaikan Islam ini dengan cara terang-terangan.
Kalau ada orang mengganggu, aku yang menghadapi. Umar, Pak Bu. Begitu masuk Islam, dibimbing oleh Rasulullah, kuat Islamnya, mengajak dakwah secara terang-terangan di hadapan masyarakat. Lalu tidak lama kemudian turun ayat untuk memerintahkan Rasulullah supaya dakwah secara terang-terangan. Tapi Rasulullah sudah tahu, wah ini resikonya pasti berat. Dan Umar begitu mulai kecil sampai dewasa berbuat syirik, setelah masuk Islam syiriknya hilang. Rasulullah mengatakan Umar masuk surga. Oh bisa. Umar masuk surga. Padahal syiriknya sejak kecil, Pak. Di akhir hayatnya tidak berbuat syirik. Maka ketika kita salah dosa kepada Allah, selama kita tidak berbuat syirik, di surat 4 ayat 17 itu Allah menyatakan begini. Ayat 17. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu aliman hakima. Monggo. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Ono wong salah itu karena jahil, karena kebodohan. Gak ngerti kalau itu salah, ngoten. Selama ini ya Allah, jadi saya ini berbuat ini salah menurut aturan Allah yang Maha Kuasa. Lalu setelah dia mengakui kesalahan, terus ya Allah kata, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. nah, terus bertobat kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, kemudian dia tidak melakukan kesalahan lagi untuk selamanya. Terus ya Allah kata, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. nah, diterima tobatnya. Ya itu sudah diterima. Karena di akhir ayat wa kanallahu aliman hakimah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui wong itu tobat beneran, Pak Bu. Allah Maha bijaksana. Ngertos bijaksana ya? Bijaksana itu Maha bijak, Pak Bu. Nggih. Bapak Ibu sekalian, lah sing gak diterima iku ayat 18 niki. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala Rabbi qala inni tubtul an muni ngoten. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Nah, berbuat salah, berbuat dosa, terus sampai ajal datang. Sampai ajal datang, loro nemen, Bang. Sama loro nemen. Dadak wong imuni ngeten. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya taubat sekarang. Nah, saiki tobat aku wis gak nglakoni maneh. Wis lumpuh pisan. Wis kate mati. Muni, aku saiki tobat. Jadi malaikat asep cak. Dikek umur panjang gak gelem berbuat baik. Saiki muni tobat. Umurmu kate entek. Dina iki. Ada. Terus ya Allah ngeten. Dan tidak pula diterima taubat orang
wong mati dalam kekafiran iku ya gak diterima tobaté, padha mek wong ki mang. Dadi wong ki mang padha karo mati kafir ngoten. Kaya matine wong kafir sing gak diterima tobaté iku. Karena itu disediakan oleh Allah karena gak tobat. Apa persediaannya? Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Siksa yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Iki lek kalau salah kepada Allah selama tidak berbuat syirik terus tobat kepada Allah diterima. Sing berat niku napa? Salah padha karo menungsone gorong tobat. Lek gorong tobat, Bapak Ibu sekalian, maka ada hadis yang menyatakan gini. Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa summa dinaron wala dirham min qabli ayyuk khoda li akhihi min hasanatihi fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayiati akhihi faturihat alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda ini, sapa wonge sing melakukan kezaliman kepada saudaranya. Nggih. Hendaklah meminta dihalalkan atau minta dimaafkan darinya. Karena di sana di akhirat nanti tidak ada lagi perhitungan dinar, juga tidak ada lagi perhitungan dirham sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya. Kebaikannya diberikan saudaranya. Dan jika ia tidak punya kebaikan lagi karena diberikan saudaranya, maka keburukan saudaranya itu akan diambil. Untuk apa? Diberikan kepadanya. Berat ya, padha menungsone. Kane lek ana wong mati niku ana sing mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu, almarhum ini barangkali ada salahnya di antara bapak dengan ibu, disengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Gak iso Pak Bu, wong gak njaluk maaf kok. Ngertos? Dan itu tidak boleh semuanya orang mati itu dianggap almarhum. Napa artinya almarhum? Hah? Napa? Nah, almarhum itu artinya orang yang mendapat rahmat. Jadi tidak setiap orang mesti almarhum, Mbak Bu. Ngertos? Lah lek wong gak tahu salat, gak tahu berbuat baik. Dari mana almarhum? Bukan almarhum, almalun. Bukan almarhum. Tapi ya wani ya enggak kira-kira oleh wong gak tahu salat. Bapak-bapak, ibu saudara, ini saudara kita almalun, wani ya ngomong udah kira-kira. Napa? Wani enggak? Ya, lek gak wani, gak usah ngomong almarhum. Betul. Sebab orang yang almarhum itu orang yang dirahmati Allah. Siapa? Orang yang benar-benar mati dalam keadaan muslim, muslimat. Itu almarhum, almarhumah. Bukan setiap orang mati mesti almarhum. Si mayit boleh, si mayit boleh. Tapi biasanya mau si mayit itu ya jarang Bapak. Nggih? Napa? Mendiang. Ah, ono sing muni mendiang. Atau jenazah. Jadi
Jangan almarhum, tidak semua orang menjadi almarhum. Dijalukna sepuro. Gak bisa Pak Bu, wong gak jauh sepuro. Lek diomong ini, kalau ada punya hutang pada panjenengan, mohon panjenengan hubungan karo ahli waris untuk ditunaikan pinjamannya itu. Gak apa-apa lah itu. Boleh. Kita ini Bapak Ibu sekalian, sadurunge mati kok njaluk sepuro. Makanya lek mari ngaji ini, pamitan kancane. Mungkin ada salah, mungkin karena duduk ya. Iku gak sengaja balik-balik wetenge loro ngentut misalkan. Kancane kira-kira ambu gak? Nggih. Kati komentar gak enak. Gak komentar wis kadung lungguh kene. Jejer karo wong wetenge loro. Begitu itu kan sebuah kesalahan walaupun kecil loh. Golek mulai sepurane sing akeh ya. Sepurane sing akeh. Perkara wong gak nyepuro urusan wong ya. Tapi sudah minta dihalalkan. Mohon maaf ya. Itu cara menghilangkan agar supaya kita ini tidak tersangkut sesama manusia. Bahkan didukung oleh hadis yang lain. Contohnya, ini ada hadis riwayat Muslim. Ada kalimatnya teman-teman. Ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, Rasulullah muni ngene. Atadruna mal muflis. Leh sahabat kon roa sing jenenge wong bangkrut itu. Akhirnya sahabat itu menyatakan, qalu al-muflisu ya Rasul fina maladirahama wala mata'a. Tiang sing bangkrut niku ya Rasul nggih, tiang sing mboten gak ada dirham, gak duwe perhiasan. Apa lek usahanya gak berhasil itu gagal itu bangkrut dan seterusnya. Rasulullah mangsuli ngeten. Faqala. Rasulullah dawuh. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal kiamati. Ngene lho, wong bangkrut iku teko umatku mene-mene teko pada hari kiamat. Bi sholatin nggawa amalan salat, wa zakatin nggawa amalan zakat. Wa siyamin nggawa amalan poso. Pahalanya besar itu Pak Bu. Poso itu ono Lailatul Qadar. Zakat itu lho siji Pak Bu, siji zakat. Siji harta benda yang dipakai untuk apa? Sabilillah dilipat gandakan oleh Allah. Dari 700 ditambah wallahu yudhaifu liman yasha. Masih dilipat-lipatkan oleh Allah. Nah, besar itu. Bahwa amalan sholat, piro amalan sholat itu besar Pak. Tapi wong iku rupane duwe permasalahan sesama manusia. Qad satamahada, ini yang pertama. Orang itu pernah menyakiti hati temannya. Wa qadafahada, juga pernah menuduh zina pada temannya. Wa akala malahada, juga pernah memakan harta atau haknya temannya. Wa safakata mahada, pernah juga membunuh, walaupun tidak membunuh dengan sendirinya. Ngongkon tangane wong. Ada enggak orang membunuh dengan tangan orang lain? Banyak. Membunuh dengan tangannya sendiri? Ada enggak? Ada. Lek wong membunuh itu tidak jalan hak, itu yang dimaksud. Tapi lek membunuhnya jalan hak, memang diatur seperti memenggal kepala ketika orang itu dihukum mati. Si menggal orang itu, karena ada tugas. Begitu dipenggal kepalanya, jlieng podot, itu membunuh.
Karena itu hak, gak apa-apa. Karena tugas. Kalau di Arab itu kan ada yang dipenggal kepalanya, hukumannya, dan yang dipotong tangan. Nah ini benten dipenggal kepalanya. Ada hukuman mati, tembak dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, siji loro telu papat limo wadrobahada, dan dia pernah memukul saudaranya. Jadi menuduh zina, menyakiti hati, makan hartanya, membunuh. Wasapa kata mata. Si nomor 5, mukul. Terus si Rasulullah katakan, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka pahalanya sholat dijukuk, pahalanya zakat dijukuk, pahalanya puasa dijukuk. Dikene wong-wong niku sing disakiti, yang dibunuh, yang diambil hartanya tadi lho. Dikekno. Amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa dikekno. Lah entek susuhe. Kalau yang disakiti itu banyak, kalau yang dibunuh itu banyak, kalau yang dimakan hartanya itu banyak, habis Bu. Pahala sholatnya entek, pahala zakatnya entek, pahala puasanya entek. Qabla ayyughdama alaihi, sebelum menuntaskan kesalahan kepada orang-orang yang banyak tadi, yang pernah disakiti, yang pernah dibunuh, yang pernah diambil hartanya tadi. Sebelum itu entek, tapi jek ana wong sing disakiti. Ngoten. Ukhidha min khotoyahum. Kemudian eleke wong-wong sing disakiti, dosane wong sing dipangan hartanya, dosane wong sing dibunuh, dijogok, diambil. Kanggo apa? Min khotoyahum. Dikekno wong sing menyakiti tadi. Entek, menjerit Pak Bu, mana ya Allah pahala puasa saya habis, mana pahala sholat saya habis dah. Lalu hadisnya ini menyatakan faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka Allah perintah malaikat, pegang orang itu, seret, lemparkan dia ke neraka. Malaikat yang lemparna Pak Bu, awake dhewe lu cilik, bobote gak ono sak kintal. Lah malaikat dicekel diuncal mungkin sak langit Pak Bu. Gak rutu-rutu jegur nang ngene neraka, ceblong gak balik untuk selamanya. Dijerongkokno nang neraka ambek diuncalno beda lorone. Ngertos ya? Awake dhewe tahu dicekel wong diuncalno terus tiba nang kono ngoten. Ya, loro Pak Bu. Makanya ngeten, sadurunge meninggal, ayo kita dengan sesama ini saling memberikan apa? Maaf. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ini hadis sahih. Dan kita hidupkan Pak Bu. Kita hidupkan jiwa kita seperti menghidupkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan hidup enggak jiwa kita? Hidup. Ketika orang itu hidup Pak jiwanya, itu namanya zikir kepada Allah. Orang yang zikir kepada Allah di Quran surat 13 ayat 28 itu kalimatnya ngeten. Surat Ar-Ra'd. Di ayat 38 itu 28 itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Monggo. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram Nah. dengan mengingat Allah. Loh niki lho Pak Bu, orang beriman itu oleh mengingat Allah hatinya jadi tentram.
Orang mengingat Allah itu hatinya tentram. Ngerti saya? Kalau kayak contoh situ, orang mengingat Allah niku salah satu di antaranya mengingat Allah. Ada orang yang percaya kepada Allah. Jenenge rukun apa? Iman. Ya, rukunnya iman anak pito. Loh, gak tambah ta? Kok mau ket biyen 6. Rukun iman ada? Sing terakhir napa? Iman kepada qada qadar. Oh, tak cukup siji ya. Sing terakhir iku iman kepada qada qadar. Iman iku percaya. Qada qadar. Qada qadar niku keputusan Allah dan ketentuan Allah. Ketika kita belum lahir diqada oleh Allah 4. Setelah lahir, kemudian setelah usaha dan seterusnya, hasilnya namanya qadar. Bahasa arek sekolah jenenge takdir. Takdir itu ialah, ngoten jare arek sekolah niku. Sesuatu yang dapat diketahui setelah terjadi. Kalau ada orang tabrakan, brok. Tapi gak mati wonge. Padahal kepelindes mobil geretek entek, wonge nyengkrik, wonge mencetat nang ngene pinggire mobil. Padahal remek, wong areke lho gak apa-apa. Iku jenenge takdir. Ngerti? Jadi takdir itu sesuatu yang dapat diketahui setelah terjadi. Pak Bu, takdir Allah itu ada 2. Yeah. Berdasarkan surat 21 ayat 34. Itu Allah menyatakan gini. Wama 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yeah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hon. Pak Bu, ini bukan takdir ada 2 bukan? Karena namanya qada Allah itu ada qada yang itu ada 2, qada mubram, ada qada mu'allaq. Lek qada mu'allaq itu qada yang sudah keputusan Allah tapi Allah memberikan kesempatan untuk merubah. Wong bodoh nggih, misalkan di qada bodoh, tapi orang itu akhirnya belajar sungguh-sungguh, belajar. Jadi pinter enggak? Itu mu'allaq namanya. Jadi wong bodoh gak mesti bodoh selamanya ndak. Kalau dia mau berusaha dengan baik, jadi bodohnya hilang. Nomor loro, qada mubram. Mubram itu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh ya, matahari itu keluar dari timur setiap hari, Bang. Iku dirubah kok utara gak iso. Itu namanya qada mubram. Nah, sekarang ada ujian. Kalau kita itu yakin dengan takdir Allah, ada ujian di sini. Setiap yang jiwa akan mati. Terus Allah akan menguji kamu dengan baik dan dengan buruk. Itu fitnatun menjadi tolok ukur, menjadi ujian. Dikai baik dan buruk itu jadi tolok ukur keimanan orang itu. Nek dikai apik tambah syukur apa gak, dikai elek tambah putus asa apa gak. Apa lek dikai elek terus tetep imane, apa lek dikai elek gugur imane. Itu fitnah namanya. Cobaan. Kita yakin Allah akan memberikan hidup baik dan Allah akan berikan hidup buruk, dan itu akan kena manusia. Kita manusia enggak? Manusia. Nah, kalau manusia berarti calon akan diuji baik dan calon akan diuji
buruk. Pas kencingnya baik, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan ujian saya kepada kebaikan. Saya tetap akan beribadah kepadamu kapan saja selama Engkau memerintahkan, dan akan meninggalkan seluruh yang Engkau larang untuk dikerjakan. Yang baik. Ketika diuji buruk, ya Allah, Engkau telah memberikan ujian buruk, aku mohon diberikan kebaikan, tetapi dengan keburukan ini saya tidak akan meninggalkan ibadah kepadamu kapan saja selama Engkau memerintah, dan aku akan meninggalkan seluruh apa yang Engkau larang untuk dilakukan. Pak Bu, lek ngono mas wong iku. Mas. Tapi ketika ujian buruk terus mengeluh. Lah iki jenenge wonge gak iman karo takdir. Wong ku lek iman ambek takdir, masih ujian elek dikekno pada kita. Ujian elek, ujian baik, dia tidak akan meninggalkan ibadah kepada Allah, Pak. Lek gak meninggalkan pada Allah, hatinya tentram ndak? Tentram masih diuji elek. Tentram. Memang pas kencenge ujian elek, kencenge aku. Ya wis. Tentram hatine, gak susah. Ya Allah, Engkau memberikan ujian saya jelek. Ya sudah, saya terima ya Allah. Tapi saya sudah berusaha baik ya Allah. Orang itu kalau masih diuji elek Pak Bu, tidak selamanya jelek. Soalnya sudah ditunjang ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lek mari elek, itu mesti datang kebaikan. Dikuatkan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Mari elek mesti api, tapi ono usaha. Terus, maka hatinya orang itu menjadi tentram karena mengingat Allah. Maksud saya begini, di bulan Ramadan kita banyak mengingat Allah, hati tentram, ngaji dan seterusnya. Itu bisa enggak mengingat Allah itu di luar bulan Ramadan? Bisa enggak? Nah, itu kan diaplikasikan. Namun Bapak Ibu sekalian, sering orang terjadi setelah bulan Ramadan selesai, sering terjadi terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Akhirnya tidak seperti menghidupkan di bulan Ramadan. Coba orang yang hatinya tidak hidup itu bagaikan ikan yang mati. Sekarang pertanyaan saya, ono iwa itu duwe habitat. Di mana habitatnya ikan? Di air kan? Iwa atau ikan itu hidup di air asin selama 10 tahun. Kita ambil ikannya, digoreng. Pertanyaan saya, ikannya asin enggak? Kenapa? Kok gak asin? Loh, karena ikannya hidup, maka enggak asin walaupun 10 tahun di air asin. Orang yang hatinya hidup walaupun kumpul sampai Bromo Cora, walaupun kumpul sampai barang hijau, barang kuning, tidak terkontaminasi karena hatinya hidup. Kapan ikan itu asin? Nah, ikan itu kalau mati. Ikan mati itu berarti gak betah no habitat di air. Jadi lek ono iwak terus gak betah no habitatnya, berarti iwane kate digoreng, mencolot nanggone wajan, ikane mati. Lek ono iwak gak betah no habitatnya, berarti ikannya akan mati. Pertanyaan kedua, habitatnya orang mukmin di mana? Di masjid, pengajian,
Lek ana wong mukmin, mukminat gak betah no habitate. Napa? Berarti wonge jange duduk wonge sing mati. Hatinya akan mati. Ngertos nggih? Ayo kita hidupkan agar supaya kita tidak terkontaminasi dengan situasi dan kondisi. Orang itu sudah terkontaminasi dengan situasi dan kondisi, sebutannya syirik, kafir. Karena kufur kepada Allah, syirik karena mempertuhankan selain Allah. Lalu bagaimana orang yang kafir dan orang yang syirik? Ancaman yang akan diberikan oleh Allah tidak bisa saya berikan pada hari ini, Bapak. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Oke. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok pada hari Ahad tanggal 15 di Pondok Ibnu Katsir ada kajian yang diasuh oleh Ustadz Abdul Waqid MM, dimulai pada maghrib sampai selesai. Saya ulangi.